Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kepala SDN Nurdadi, Ibu Insya SPD SD MPD. Yang saya hormati Dewan Juri yang adil dan bijaksana. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang dirahmati Allah dan teman-teman yang berbahagia. Para hadirin yang dirahmati Allah, zaman semakin modern, dunia semakin maju, kehidupan manusia pun semakin berubah. Apa yang terjadi? Teknologi semakin pesat, pesaing hidup semakin berat, hal haram semua disikat, beribadah pun terasa berat, lupa dengan akhlak. Lakunya umat Nabi Muhammad, namun masih banyak yang meninggalkan sholat. Na'udzubillah ini. Oleh karena itu saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Mari Tegakkan Sholat. Sholat merupakan sarana komunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jaringan yang ditetapkan dengan nomor 244334, yakni sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Tidak boleh ditinggalkan atau dilalaikan. Tidak bisa ditawar-tawar atau dikurang-kurang. Sama halnya kalau kita bertelepon dengan seseorang, apabila kurang satu nomor saja, maka akan terdengar suara operator. Mohon periksa kembali nomor 3. Perintah sholat sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Jadi perintah sholat wajib ditegakkan. Dengan mengerjakan sholat, maka kita menjadi penegak agamanya. Namun sebaliknya, kalau kita tidak mengerjakan sholat, maka kita menjadi beruntung agamanya. Para hadirin rahimahullah, sebelum saya mengakhiri acara tausiah ini, marilah kita bersama-sama bersolawat terlebih dahulu. Bersemangat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Repot tidak dibelajar, sholat tidak tahu lancar. Apa maneh wayah sekolah, sholat tidak waya-waya. Sholatullah salamullah ala rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Repot tidak di bapak ibu guru, sholat keburu-buru. Apa maneh wayahe rapat, sholat sering telat. Para hadirin yang dirahmati Allah, penjara ikan di pinggir kali, ikan yang lompat apinya mati. Tegakkanlah sholat yang 5 kali agar selamat di akhirat nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amma ba'du. Kepada Ibu Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Guru yang kami hormati serta teman-teman yang kami sayangi. Perkenalkan, nama saya Fatil Uluma. Saya akan membacakan uraian tentang pengertian sholat. Para hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi besar Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti ia telah meruntuhkan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti ia telah menegakkan agamanya. Pengertian sholat ini telah belajar sholat sedari dini sangatlah penting. Pepatah mengatakan, belajar sholat sedari kecil bagaikan menulis di atas batu, sedangkan belajar sholat sedari besar aksara menulis di atas air. Pengertian sholat disampaikan langsung dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini tertulis di Al-Quran An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, yang artinya ingatlah Allah di waktu berdiri, duduk, dan di waktu berbaring. Yang dimaksud jika kita sholat di waktu duduk, berdiri, dan berbaring, kita harus selalu mengingat Allah SWT. Dan serta hal-hal yang lain kita harus mengingat Allah SWT. Saya ada tebak-tebakan. Berapa kali sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya? Salah. Berapa kali? Jawabannya adalah 1 kali dalam sehari. Meninggalkan sholat adalah dosa besar. Siapa yang meninggalkan sholat, dosanya lebih besar dari merampas harta orang lain atau mencuri, berzina, dan minum minuman keras. Nauzubillah min. Dan semoga kita semua tidak pernah meninggalkan sholat kita dan lupa, dan agar kita tidak mendapatkan dosa besar, dan semoga kita semua mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian uraian pengertian sholat dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, kepada yang terhormat Ibu Bapak Guru, serta teman-temanku yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berjumpa di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Teman-temanku yang berbahagia, di sini saya akan menyampaikan ceramah tentang sholat. Melaksanakan sholat 5 waktu merupakan sebuah kewajiban dasar yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Firman Allah yang berbunyi, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, yang artinya sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Surat An-Nisa ayat 103. Barang siapa yang lalai atau sengaja meninggalkan sholat, ia berarti telah melaksanakan dosa besar. Seperti firman Allah yang berbunyi, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, yang artinya maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai
terhadap sholatnya. Maka dari itu kita harus melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Mendirikan sholat sangatlah penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat, ia berarti barang siapa yang meninggalkan sholat, ia berarti merobohkan agamanya. Jika kita meninggalkan sholat, bagaikan tiang yang rapuh atau roboh, tapi tidak ada lagi penyangga. Demikian ceramah dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Icia SPD SDMPD, dan kepada semua teman guru yang saya hormati, dan tak lupa kepada teman-teman yang berbahagia. Zaman semakin modern, dunia semakin maju, kehidupan manusia pun semakin berubah. Apa yang terjadi? Teknologi semakin besar, persaingan hidup sangatlah ketat. Halal semua disikat, beribadah terasa berat, tak peduli zaman akhirat. Ngakunya umat Nabi Muhammad, tetapi banyak yang nekat ramai-ramai meninggalkan sholat. Masya Allah. Karena itu Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, jika mau menyampaikan tausiah yang berjudul ayo sholatlah, perintah sholat didorongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atuz zakata wa arka'ur raki'in. Yang artinya, tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Jika kita melaksanakan sholat, kita termasuk orang-orang yang penegak agama. Dan sebaliknya, jika kita tidak sholat, kita termasuk orang-orang yang peruntuh agama. Seperti Nabi Muhammad SAW bersabda, as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mengerjakan sholat, dialah yang termasuk orang penegak agama. Dan jika barang siapa yang tidak sholat, dialah yang termasuk peruntuh agamanya. Makanya adalah itu teman-teman, marilah kita sholat, jangan sampai tidak sholat, nanti dosa, betul tidak? Sampai-sampai saya mau sholawat, boleh tidak? Boleh. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Waktu duhur penuh kesibukan, waktu asar itu kecapean, waktu duhur itu waktu maghrib itu ketelatan, waktu isya itu ketiduran, waktu subuh itu kesiangan. Terkadang saya merasa heran,
Ada banyak modal-modal sholat. Ada yang modal musim-musiman seperti buah-buahan. Ada yang kelompok PSPM. Tahu gak artinya? Persatuan sholat pas maghriban. Dan ada yang kelompok PSDS, Persatuan sholat dua sahwi, yaitu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Para hadirin yang dimuliakan Allah, semoga tausiah Dika bermanfaat di hari ini. Semoga kita semua diberi kesehatan dan keselamatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Zahra Aulia. Saya perwakilan dari kelas 4. Kepada Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Bapak Guru yang saya hormati dan teman-temanku yang berbahagia, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Alhamdulillahirobbilalamin, kita telah diberi kesempatan pada pagi hari ini untuk berkumpul. Alhamdulillahirobbilalamin, kita telah diberi nikmat sehat yang tiada taranya sehingga kita dapat berkumpul untuk saling bersilaturahmi. Pada pagi hari yang berbahagia ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang ibadah yang selalu dan wajib dikerjakan bagi setiap muslimin dan muslimat sekalian, yaitu ibadah sholat. Sholat adalah rukun Islam yang kedua. Maka betapa pentingnya ibadah sholat. Kita sudah tahu, teman-teman, bahwa sholat adalah tiang agama. Sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Di situ diartikan sholat yang benar dan khusyuk. Berarti kita sudah menjalankan satu yang menjadi tiang kehidupan. Jika tiang itu tidak benar, maka akan roboh seluruh bangunan dan fondasi kehidupan itu sendiri. Banyak orang yang mengatakan, jika ingin melihat bagaimana seseorang, lihatlah dari sholatnya. Jika sholat kita baik, insya Allah baiklah seluruh amalan kita. Karena apabila kita sudah mengerjakan sholat itu dengan benar, khusyuk dan sepenuh hati karena Allah, berarti kita sudah totalitas menjalankan apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah sebagai bukti ketakwaan kita. Tapi jika kita selalu seenaknya dalam mengerjakan sholat, baik itu tidak tepat waktu atau seenaknya bacaannya, sudah bisa dipastikan bahwa amalan yang lainnya juga tidak jauh berbeda. Maka ayolah kita sholat dengan benar dan khusyuk dan sepenuh hati karena Allah. Sekian jawaban dari saya. Jika semoga bermanfaat, jika ada kesalahan kata-kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon jernih, mohon ketawa. Orangnya rame kok suaranya kurang kompak. Saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Nurul Tadin dan Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang kami cintai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ardiansyah Nurrahmanutra, perwakilan dari kelas 4. Saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Sholat adalah tiang agama.
Dan nanti pertama kali yang diinjak dari manusia pada hari kiamat adalah sholat. Makanya teman-teman tidak harus rajin sholat. Tidak ada gunanya hidup ini kalau tidak sholat. Katanya teman-teman, kalau tidak sholat nanti dimasukkan ke neraka syaitan. Yang di dalamnya diberikan minuman garam dan nanah. Pendidikan, siapa yang mau? Pasti semuanya tidak ada yang mau. Untuk itu marilah kita sholat tepat pada waktunya, jangan ditunda-tunda dan jangan meninggalkannya. Demikian video ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kalau kalian sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau umur sama panjang, boleh kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.